Hati Maria yang tak bernoda adalah sebuah devosi Katolik yang mengacu pada pandangan tentang kehidupan batin Maria, suka dan dukanya, keutamaan dan kesempurnaan tersembunyinya, dan di atas segalanya, cinta perawannya kepada Allah Bapa, cinta keibuannya kepada putranya Yesus Kristus, dan cinta keibuannya yang penuh belas kasih kepada seluruh umat manusia. Secara tradisional, hati Maria yang tak bernoda digambarkan tertusuk 7 pedang atau luka sebagai penghormatan kepada 7 duka cita Maria, dan mawar biasanya berwarna merah atau putih melilit hati. Penghormatan terhadap hati Maria serupa dengan penghormatan terhadap hati kudus Yesus. Pada tahun 1855, misa bagi hati yang paling murni secara resmi menjadi bagian dari praktik Katolik. Pandangan Katolik Roma didasarkan pada perhatian Katolik Roma akan Mariologi, seperti yang tertulis dalam surat apostolik Paus Yohanes Paulus II, Rosarium Virginis Mariae, yang dibentuk atas dasar devosi penuh kepada Bunda Maria, sebuah konsep yang dirintis oleh Santo Louis de Montfort. Secara tradisi, hati tersebut tampak berlubang akibat 7 luka tusukan pedang, sebagai kiasan untuk penghormatan pada 7 sengsara Maria. Konsekuensinya, 7 doa Sal Maria didaraskan tiap harinya sebagai penghormatan atas devosi ini. Referensi tentang hati Maria yang tak bernoda dapat ditemukan sejak zaman Ildefonsus dari Toledo. Devosi kepada hati Maria dimulai pada abad pertengahan bersama Anselmus dari Canterbury dan Bernard dari Clairvaux. Devosi ini dipraktikkan dan dikembangkan oleh Mathilde, The Great Gertrude, dan Bridget dari Swedia. Bukti-bukti juga dapat dilihat dalam meditasi Saleh tentang Ave Maria dan Salve Regina. Akan tetapi, John Eudes adalah orang yang menyebarkan devosi tersebut, mempublikasikannya, dan menyelenggarakan pesta untuk menghormati hati Maria. Devosi kepada hati Maria terus berkembang. Eudes memulai ajaran devosinya dengan hati Maria dan kemudian memperluasnya ke hati kudus Yesus. Akan tetapi, baru pada tahun 1805, Paus Pius VII mengizinkan pesta untuk menghormati hati Maria yang tak bernoda. Pada tahun 1725, Joseph de Galivet menggabungkan tujuan hati Maria dengan tujuan hati Yesus untuk memperoleh persetujuan dari Roma atas 2 devosi dan penetapan 2 perayaan tersebut. Pada tahun 1765, kedua tujuan tersebut dipisahkan. Pada tahun 1799, Paus Pius VI yang saat itu ditawan di Florence memberikan kepada uskup Palermo perayaan hati Maria yang paling murni untuk beberapa gereja di keuskupannya. Pada tahun 1805, Paus Pius VII membuat konsesi baru yang membuat perayaan ini segera dirayakan secara luas. Faktor yang membantu kemajuan pesat devosi ini adalah diperkenalkannya medali wasiat oleh Catherine Laborde pada tahun 1830 dan pendirian Persaudaraan Agung Hati Maria Tak Bernoda. Lebih dari 4 juta medali wasiat didistribusikan ke seluruh dunia dalam kurun waktu 4 tahun. Pada tanggal 21 Juli 1855, Kongregasi Ritus menyetujui ibadat harian dan misa untuk hati Maria Tak Bernoda. Paus Pius XII melembagakan perayaan hati Maria Tak Bernoda pada tahun 1944 yang akan dirayakan pada tanggal 22 Agustus tahun itu. Pada tahun 1969, Paus Paulus VI memindahkan perayaan hati Maria Tak Bernoda ke hari Sabtu, tepat setelah Hari Raya Hati Kudus Yesus. Devosi kepada hati Maria yang tak bernoda mengalami pertumbuhan yang signifikan setelah penampakan Maria kepada Catherine Laborde pada tahun 1830, saat Maria meminta pembuatan medali wasiat. Hati Maria yang tak bernoda digambarkan di sisi belakang medali, tertusuk oleh pedang yang melambangkan nubuat Simeon. Hati kudus Yesus juga muncul di medali di sebelah hati Maria yang tak bernoda yang dimahkotai dengan duri. Devosi Sabtu pertama adalah tindakan devosional pemulihan kepada hati Maria yang tak bernoda, yang menurut Lucia dos Santos diminta oleh perawan Maria selama penampakannya di Fatima, Portugal pada bulan Juli 1917, dan kemudian di Pontevedra, Spanyol pada tahun 1925. dan 1926. Perawan Maria dilaporkan meminta agar sebagai pemulihan atas dosa-dosa yang dilakukan terhadap hatinya yang tak bernoda, bahwa seorang Katolik harus pada Sabtu pertama dari 5 bulan berturut-turut pergi ke pengakuan dosa, menerima komuni kudus, meneruskan 5 dekade rosario, dan menemaninya selama 15 menit sambil merenungkan 1
atau lebih misteri Rosario, dengan maksud untuk melakukan pemulihan. Sebuah janji bantuan pada saat kematian dari Maria dengan rahmat yang diperlukan untuk keselamatan dilaporkan dikaitkan dengan devosi Sabtu pertama selama penampakan Pontevedra. Skapuler hati Maria yang tak bernoda. Skapuler ini pertama kali dibuat pada tahun 1877 oleh para putra hati Maria yang tak bernoda atau Claretian. Skapuler ini disetujui dan diberi indulgensi oleh Paus Pius IX pada bulan Mei 1877. Skapuler ini kemudian disetujui oleh Kongregasi Ritus pada tahun 1907 dan diberi indulgensi. Skapuler ini terbuat dari kain putih dan bagian depannya bergambar hati Maria yang terbakar yang darinya tumbuh bunga lili. Hati tersebut dikelilingi oleh karangan bunga mawar dan ditusuk dengan pedang. Sebuah crux imisa atau gambar Mater Misericordiae muncul di bagian belakangnya. Pengembangan skapuler hijau didasarkan pada penglihatan yang dilaporkan dialami pada tahun 1840 oleh Suster Justin Bisqueburu. Selama penampakan ketiga di Fatima, Portugal pada tanggal 13 Juli 1917, perawan Maria dilaporkan berkata kepada 3 visioner gembala kecil bahwa Tuhan ingin menegakkan devosi kepada hatinya yang tak bernoda di dunia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari neraka dan membawa perdamaian dunia, dan juga meminta konsekrasi Rusia kepada hatinya yang tak bernoda. Sejak awal abad ke-20, tahta suci menerima banyak permintaan agar dunia dikonsekrasikan kepada hati Maria yang tak bernoda. Pada bulan Juni 1938, para uskup Portugis meneruskan permintaan kepada Paus Pius XI untuk konsekrasi dunia kepada hati Maria yang tak bernoda. Mereka sendiri telah mengkonsekrasikan Portugal pada bulan Mei 1931. Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Eugenio Pacelli, yang kemudian menjadi Paus Pius XII, melakukan konsekrasi dunia berdasarkan permintaan Beata Alexandrina dari Balazar pada tanggal 31 Oktober 1942. Paus Pius XII menyiarkan pidato radio berjudul Benedicite Deum kepada ribuan peziarah yang datang ke Fatima untuk merayakan Jubileum Perak, penampakan terakhir Bunda Maria. Ia mengakhiri pidatonya dengan mempersembahkan seluruh dunia kepada hati Maria yang tak bernoda. Akhirnya, sebagaimana gereja dan seluruh umat manusia dipersembahkan kepada hati Yesusmu, demikian pula dengan cara yang sama mereka selanjutnya terus-menerus dipersembahkan kepadamu, kepada hatimu yang tak bernoda, iya Bunda kami dan Ratu dunia, agar cinta dan perlindunganmu dapat mempercepat kemenangan kerajaan Allah. Kemudian Paus memperbarui pentabisan tersebut pada tanggal 8 Desember 1942 di Basilika Santo Petrus. Paus Paulus VI memperbarui pentabisan ini pada tanggal 21 November 1964. Pada tanggal 13 Mei 1982 di Fatima, setelah memimpin misa, Paus Yohanes Paulus II mengkonsekrasikan seluruh dunia dan bangsa kepada hati Maria yang tak bernoda. Dengan cara yang istimewa, kami mempercayakan dan mengkonsekrasikan kepadamu orang-orang dan bangsa-bangsa yang secara khusus perlu dipercayakan dan dikonsekrasikan. Kekuatan konsekrasi ini berlangsung selamanya dan merangkul semua orang, bangsa-bangsa dan individu. Pada tanggal 8 Desember 1982, pada hari raya Maria dikandung tanpa noda, di akhir misa yang dirayakannya di Basilika Santa Maria Maggiore, ia memperbarui tindakan konsekrasi gereja dan dunia kepada Maria di hadapan gambar Bunda Maria Salus Populi Romani. Pada tanggal 8 Oktober 2000, Paus Yohanes Paulus II membuat sebuah tindakan penyerahan dunia kepada hati Maria yang tak bernoda untuk milenium baru. Paus Fransiskus memperbarui konsekrasi dunia kepada hati Maria yang tak bernoda pada tanggal 13 Oktober 2013 di Roma sebagai bagian dari perayaan hati Maria yang melibatkan patung ikonik Bunda Maria Rosario dari Fatima. Paus Pius XII dalam surat apostoliknya tertanggal 7 Juli 1952, Sacro Vergente, mengkonsekrasikan masyarakat Rusia kepada hati Maria yang tak bernoda. Pada tanggal 25 Maret 1984, Paus Yohanes Paulus II melakukan tindakan khidmat konsekrasi dunia dan Rusia kepada hati Maria yang tak bernoda sebelum patung ajaib Bunda Maria dari Fatima dibawa ke lapangan Santo Petrus di Vatikan. Paus Benedictus XVI dan Paus Fransiskus telah mengkonsekrasikan kembali dunia kepada hati Maria yang tak bernoda masing-masing pada tahun 2010 dan 2013 selama invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Pada 25 Maret 2022, Paus Fransiskus menahbiskan Rusia dan Ukraina kepada hati Maria yang tak bernoda
bersama dengan semua uskup dan imam Katolik dari seluruh dunia untuk memohon diakhirinya perang. Dan pada hari yang sama, Kardinal Konrad Krajewski melakukan tindakan penabisan yang sama di Fatima, Portugal sebagai utusan Paus pada tanggal 25 Maret 2020. Hari Raya Kabar Sukacita di Fatima, Kardinal Antonio Marto, uskup keuskupan Leiria Fatima, memimpin konsekrasi 22 negara kepada Hati Kudus Yesus dan Hati Maria yang tak bernoda. Awalnya ditujukan untuk Portugal dan Spanyol. Menjelang hari konsekrasi, konferensi episkopal dari 22 negara lain menyatakan minat untuk bergabung. Pada tahun 2017, dalam rangka memperingati 100 tahun penampakan di Fatima, sejumlah uskup menahbiskan atau memperbarui penabisan keuskupan mereka sebelumnya kepada Maria dengan gelar Hati Maria yang tak bernoda. Selama perang di Gaza, pada tanggal 29 Oktober 2023, Kardinal Pier Battista Pizzaballa mengkonsekrasikan Tanah Suci dan Timur Tengah kepada Hati Maria yang tak bernoda, memohon karunia perdamaian. Di Belanda, konsekrasi kepada Hati Maria yang tak bernoda dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2024. Sudah banyak negara yang menahbiskan atau mengkonsekrasikan negaranya kepada Hati Maria yang tak bernoda. Semoga semakin banyak negara yang mengikuti jejak langkah negara-negara sebelumnya.